Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Setelah hampir sekitar 1 minggu saya tidak mengupload video, itu dikarenakan saya tidak enak body, atau kalau bahasanya sakit. Nah, alhamdulillah kali ini saya bisa hadir lagi di tengah sahabat semua untuk sekedar membagikan pengalaman dan sedikit pengetahuan saya kepada sahabat semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya masih membahas tentang rongsok. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang data pelanggan. Sahabatku, seperti pada video saya sebelumnya yang membahas tentang kepuasan pelanggan atau service excellent, ya, di situ dijelaskan bagaimana kita caranya memuaskan pelanggan, karena pelanggan itu merupakan unsur terpenting dalam sebuah usaha. Jadi sehebat apapun usaha kita atau sebesar apapun modal yang kita miliki, tanpa adanya pelanggan itu sama aja zong. Nah, untuk itu kita haruslah bisa menjaga pelanggan tersebut. Nah, untuk menjaga pelanggan tentu harus mempunyai basic data atau dasar data yang memang bisa menunjang dalam kita melaksanakan upaya kita untuk memuaskan pelanggan. Kalau dulu untuk data pelanggan, ya, itu yang pernah saya pelajari dengan cara komputerisasi, ya, bisa menggunakan PC atau personal komputer, atau mungkin kalau sekarang ini ya bisa menggunakan laptop, atau sudah ada aplikasi-aplikasi yang mendukung tentang itu. Tapi untuk melakukan dengan cara sistem komputerisasi itu diperlukan dana yang cukup lumayan. Nah, untuk itu saya akan coba, ya, memberikan sedikit pengetahuan, ya, cara menyiapkan data pelanggan itu dengan cara yang sederhana, ya. Sahabatku, untuk menyiapkan data pelanggan, sahabatku bisa membuat buku, ya. Jadi satu buku ini satu pelanggan, ya. Mungkin buku seperti ini, ya. Mungkin sahabatku mungkin seperti ini. Mas, untuk apa repot-repot, tinggal ini aja lah, diingat-ingat. Ya, kalau pelanggannya cuma 1-2. Tapi setiap kita berusaha, tentunya kita menginginkan usaha kita menjadi besar. Gimana kalau pelanggannya itu ratusan bahkan mungkin ribuan? Itu sangat sulit kalau kita hanya mengandalkan daya ingat. Nanti kita ingin mengetahui pelanggan kita itu tinggalnya di mana, terus umurnya berapa, atau punya hutangnya berapa, atau jual tempat kita itu setiap berapa hari sekali atau berapa transaksinya. Itu akan sangat sulit sekali. Jadi alangkah baiknya kalau satu pelanggan itu kita buatkan master, ya. Jadi satu buku satu pelanggan, ya, seperti ini, ya. Misalkan nama pelanggannya di sini misalkan Mukidi, ya. Ini nama Mukidi saya pinjam lagi, ya. Maaf Mas Mukidi kalau kebetulan ada kesamaan nama itu tanpa kesengajaan. Nah, satu buku satu nama. Nah, di dalamnya, ya, ini kebetulan hanya sampel, ya, bukunya buku bekas, ya. Nah, di dalamnya ini bisa kita lampirkan. Kalau memang kita memiliki fotokopi KTP-nya, itu bisa kita staples di sini fotokopi KTP-nya. Atau kalau memang nggak ada, ya, itu bisa kita tuliskan data pelanggan tersebut. Misalkan dari namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, agama, nomor telepon, dan data pendukung lainnya. Ini kaitannya seperti ini, ya, sahabatku. Kalau untuk memuaskan pelanggan, misalkan pelanggan tersebut beragama Islam, ya, karena kita sudah tahu pelanggan tersebut beragama Islam, jadi alangkah baiknya kalau setiap hari raya ada sekedar ucapan ataupun apapun itu sebagai perhatian kita kepada pelanggan. Kalau pelanggan kita beragama Kristen, mungkin setiap hari Natal dan lain sebagainya, ya. Nah, di situ juga kita kan ada data tanggal lahirnya, ya. Nah, di saat-saat pelanggan tersebut mungkin sedang berulang tahun, alangkah baiknya sekedar ucapan kita ke pelanggan tersebut sebagai perhatian kita. Mungkin sahabatku ada yang nanya lagi, kok repot-repot Mas, nggak perlu seperti itu juga saya jalan. Oke, untuk saat ini mungkin sahabatku bisa jalan, tapi tengok kanan kiri sahabatku. Maksudnya apa? Ada nggak di
kanan kiri sahabatku yang kebetulan memiliki usaha yang sama. Kalau memang belum ada, ya pasti bisa jalan. Tapi untuk bisnis saat ini ya, karena zaman semakin berkembang ya, era pasar bebas ya, setiap orang saat ini berhak atau sangat mudah untuk mendirikan usaha apapun dan dimanapun. Nah, kalau sudah banyak pesaingnya dengan barang yang sama, kita sama-sama misalkan jual botol aqua, harganya sama, tapi yang satu cara pelayanannya itu baik dan yang satu tidak. Tentunya kita akan memilih yang pelayanannya lebih baik. Nah, untuk itulah maka perlu dipersiapkan bagi sahabat semua untuk mengantisipasi itu. Jikalau nanti di seputaran sahabatku semua kebetulan ada ya jenis usaha yang kebetulan sama dengan kita, maka kita akan siap untuk bersaing ya. Nah, selain itu, selain data dari konsumen yang tujuannya tadi untuk sekedar memberikan perhatian atau wujud untuk kepuasan pelanggan ya, di situ juga nanti bisa di belakangnya ya, di belakangnya atau mungkin di depan itu data hutang pelanggan tersebut ya. Daripada setiap misalkan pelanggan tersebut kirim ke tempat kita, terus kita mau nyari utangnya masih ada berapa sih, terus kita nyari di buku-buku hutang ya, itu kadang-kadang itu lupa ingat kita. Misalkan si Mukidi tadi store, Mukidi ini punya utang enggak ya? Tapi kalau kita punya master bukunya, buku data pelanggan, begitu Mukidi store, kita ambil bukunya, di situ langsung kita buka, oh dia masih punya utang. Nah, misalkan mau dipotong, tulis tanggalnya dan lain sebagainya. Terus juga nantinya ya, di sini ada data transaksi per hari itu ya. Nggak perlu rinci secara itemnya, tapi bisa secara total. Ini tujuannya untuk menotal kira-kira omset yang kita dapatkan dari pelanggan tersebut itu berapa. Nah, itu nanti kaitannya dengan apa yang akan kita berikan, mungkin sebangsa THR ataupun apapun itu ya. Nanti kita bisa mengkalkulasi, oh sebenarnya si Mukidi ini menguntungkan kita dalam 1 tahun ini sekian. Jadi kalau misalkan berapa persennya dari itu kita kembalikan ke yang bersangkutan dalam bentuk bingkisan, mungkin dalam rangka THR dan lain sebagainya, itu suatu pelayanan yang lebih ya, perhatian kita kepada pelanggan ya. Jadi saya ulangi, siapkan buku master ya, per pelanggan satu, kasih nama ya. Setelah kasih nama, di sini diberikan data pelanggannya, setelah itu juga data kalau dia punya hutang, data hutangnya. Nah, untuk berikutnya baru transaksinya. Nah, nanti secara periodik 1 tahun sekali buku ini bisa diganti, karena kalau kelamaan nanti kunyel ya, malah rusak, malah datanya kacau ya. Jadi per 1 orang per 1 buku ya. Terus di situ isinya data pelanggan, terus transaksi per hari itu, dan juga masalah hutang piutangnya ya. Dengan begitu mudah-mudahan secara pelan-pelan sahabatku bisa menertibkan administrasinya, mempersiapkan kalau memang terjadi persaingan ya. Ini sahabatku sudah nggak gagap lagi, sudah nggak kaget lagi ya. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, bukan tidak mungkin untuk saat ini ya, masih sebagian kecil orang-orang yang memang bergerak di bidang rongsok. Tapi kalau nantinya ya, orang-orang yang justru ya punya modal besar dan punya pengetahuan luar biasa, dia menerapkan itu, maka kalau kita nggak siap menghadapi itu, maka secara otomatis kita akan terlindas oleh situasi dan kondisinya. Sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.